Nomor 69. Cerita yang bagus, menarik perhatian dan melibatkan imajinasi. Cerita-cerita tersebut mengungkapkan dan memperluas keterbukaan terhadap kebenaran. Cerita memberi kita kerangka interpretatif untuk memahami dunia dan menjawab pertanyaan terdalam kita. Cerita membangun komunitas karena komunitas selalu dibangun melalui komunikasi. Storytelling telah mendapatkan tempat baru dalam budaya digital karena kekuatan yang unik untuk menarik perhatian kita dan berbicara kepada kita secara langsung. Cerita juga menyediakan konteks yang lebih lengkap untuk komunikasi daripada yang terjadi ketika memposting atau tweet terpotong. Budaya digital penuh dengan informasi dan platformnya sebagian besar merupakan lingkungan yang kacau. Cerita menawarkan suatu struktur, yakni cara untuk memahami pengalaman digital. Dengan cerita, pengalaman digital lebih diperkaya daripada argumen belaka dan lebih kompleks daripada reaksi dangkal dan emosional yang sering ditemui di platform digital. Cerita membantu memulihkan hubungan manusia dengan menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk berbagi kisah mereka atau berbagi sesuatu yang telah mengubah mereka. Nomor 70. Alasan yang baik untuk mengkisahkan sebuah cerita adalah untuk menanggapi orang-orang yang mempertanyakan pesan ataupun misi kita. Membuat narasi tandingan bisa lebih efektif dalam membalas komentar kebencian daripada menjawab dengan argumen. Dengan cara ini, kita mengalihkan perhatian dari sikap bertahan ke pesan positif yang dipromosikan secara aktif dan menanamkan solidaritas, seperti yang Yesus lakukan dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Alih-alih berdebat dengan ahli Taurat tentang siapa sesama kita dan siapa yang dapat kita abaikan atau bahkan kita benci, Yesus hanya menceritakan sebuah kisah. Sebagai seorang ahli berkisah atau bercerita, Yesus tidak menempatkan ahli Taurat pada posisi orang Samaria, tetapi pada posisi orang yang terluka. Untuk mengetahui siapa sesamanya, ahli Taurat harus terlebih dahulu memahami bahwa dia berada di posisi orang yang terluka dan bahwa orang lain telah memiliki belas kasihan kepadanya. Hanya ketika ahli Taurat telah menemukan dan telah mengalami perawatan orang Samaria untuknya, dia dapat menarik kesimpulan tentang hidupnya sendiri dan menjadikan cerita itu miliknya sendiri. Ahli Taurat itu sendiri adalah orang yang telah jatuh ke tangan perampok, dan orang Samaria yang mendekatinya adalah Yesus. Kita masing-masing yang mendengarkan cerita tersebut adalah orang yang terluka yang terbaring di sana. Dan bagi kita masing-masing, orang Samaria adalah Yesus. Karena jika kita masih bertanya siapa sesamaku, itu karena kita masih belum mengalami bahwa kita dicintai dan bahwa hidup kita terhubung dengan setiap kehidupan. Nomor 71. Sejak awal gereja menceritakan kisah pengalaman mendalam yang dimiliki para pengikut Yesus, menarik orang lain ke arah pemuritan Kristiani. Kisah para rasul penuh dengan contoh-contoh seperti itu. Misalnya, Petrus dikuatkan oleh Roh Kudus dan memberitakan kebangkitan Kristus kepada para peziarah pada hari Pentakosta. Hal ini menyebabkan pertobatan 3.000 orang. Di sini kita mendapatkan gambaran tentang seberapa besar kisah kita dapat mempengaruhi orang lain. Pada saat yang sama, menceritakan kisah dan pengalaman hanyalah salah satu elemen evangelisasi. Karena penjelasan sistematis tentang iman yang dilakukan melalui rumusan kredo dan karya doktrinal lainnya juga penting. Nomor 72. Orang mencari seseorang yang dapat memberikan arahan dan harapan. Mereka haus akan kepemimpinan moral dan spiritual, tetapi mereka jarang menemukannya di tempat-tempat tradisional. Sekarang sudah umum untuk beralih ke influencer. Orang yang mendapat dan mempertahankan banyak pengikut atau followers, yang memperoleh visibilitas yang lebih besar dan mampu menginspirasi
dan memotivasi orang lain dengan ide atau pengalaman mereka. Mengadopsi teori opini publik untuk pendekatan pemasaran media sosial, keberhasilan influencer di media sosial terkait dengan kemampuannya yang menonjol dalam memperluas jaringan dengan menarik sejumlah besar pengikut. Nomor 73. Dengan sendirinya menjadi viral adalah tindakan netral, artinya tidak secara otomatis memiliki dampak positif atau negatif pada kehidupan orang lain. Dalam hal ini, jaringan sosial dapat memfasilitasi hubungan dan mempromosikan kebaikan masyarakat. Tetapi mereka juga dapat mengarah pada polarisasi dan pemisahan lebih luas atau lebih lanjut antara individu dan kelompok. Dunia digital adalah alun-alun publik, tempat pertemuan di mana kita dapat meneguhkan atau merendahkan satu sama lain, terlibat dalam diskusi yang bermakna atau serangan yang tidak adil. Nomor 74, influencer mikro dan makro. Kita semua harus memperhatikan secara serius pengaruh kita, bukan hanya untuk makro influencer dengan audiens yang besar, tetapi juga untuk mikro-influencer. Setiap orang Kristen adalah mikro-influencer. Setiap orang Kristen harus menyadari potensi pengaruhnya, tidak peduli berapa banyak pengikut yang dia miliki. Pada saat yang sama, dia perlu menyadari bahwa nilai pesan yang disampaikan oleh influencer Kristen tidak bergantung pada kualitas pemberi pesan. Setiap pengikut Kristus memiliki potensi untuk membangun hubungan, bukan untuk dirinya sendiri tetapi dengan kerajaan Allah. Bahkan untuk lingkungan terkecil dari setiap yang terhubung dengannya. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seluruh keluargamu. Namun kita harus menyadari bahwa semakin banyak pengikut atau followers, tanggung jawab kita juga semakin meningkat. Semakin besar jumlah pengikut, semakin besar kesadaran kita bahwa kita tidak bertindak atas nama kita sendiri. Tanggung jawab untuk melayani komunitas seseorang, terutama bagi mereka yang berperan dalam kepemimpinan publik, tidak dapat menjadi sekunder untuk mempromosikan pendapat pribadi dari mimbar publik media digital.